Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdbp dan orang ini nanya, dia kayak, "Bang, lu udah banyak ngajar tentang bisnis, tentang gimana cara biar sukses, biar ketemu orang ini, orang itu, tapi lu sendiri sebenarnya sukses nggak sih?" Kalau saya dikasih DM kayak gitu ya, biasanya saya jawab enteng aja, "Enggak kok, saya nggak sukses, saya orangnya biasa-biasa aja, orang kecil, nobody, ya masih belajar juga." Saya biasa jawab kayak gitu, karena buat saya nggak penting juga gitu loh. Satu, saya kalau ada orang yang nanya kayak gitu, saya ngerti lah levelnya dia seperti apa. Ya jujur ngomong, kasarannya ngomong ya, ya jauh di bawah lah berarti. Karena orang yang ada di atas kita nggak akan pernah nanya seperti itu. Nggak akan pernah, kalau orang yang lebih sukses daripada kita, nggak akan pernah nanya, lu sesukses apa sih? Nggak pernah. Jadi yang akan nanya seperti itu hanyalah orang-orang yang jauh di bawah kita. Mungkin Anda pun mengalami hal yang sama juga. Mungkin pernah juga ada juga yang pernah nanya Anda gitu kan, "Emang lu siapa sih?" Ya bilang aja, "Nobody kok. Bukan siapa-siapa kok." Ya so what gitu kan, suka-suka aja. Kalau habis itu dia langsung unfollow, unsubscribe, ya bodo amat, nggak masalah juga. Toh juga kita nggak nyari uang dari sini kan sebetulnya. Tapi gini ya, yang menarik adalah gini, ketika kita fokus kepada mengembangkan diri kita sendiri daripada kepoin orang lain ini bisa apa, punya apa, dia siapa, jabatannya apa, pangkatnya apa, duitnya berapa, daripada kita mikirin gituan, dan kita lebih banyak fokus kepada diri kita sendiri, meningkatkan skill kita, meningkatkan network kita, meningkatkan pertemanan kita, kontak di handphone kita dengan orang-orang yang lebih sukses, maka mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita akan kebawa, karena pengaruh nomor satu menurut saya itu adalah lingkungan kita. Dan yang menarik adalah kita bisa membentuk lingkungan kita seperti apa, dalam arti kita bisa menempatkan diri kita ke lingkungan-lingkungan yang lebih suportif untuk kita, yang lebih konstruktif untuk kita bisa membangun diri kita maunya seperti apa. Kita nggak bisa misalnya kita ada di lingkungan A, kita ada di lingkungan A misalnya. Lingkungan A misalnya tidak suportif nih dengan impian kita nih, dengan apa yang kita mau menjadi di masa depan. Kita rubah lingkungan kita, ayo lingkungan A, kita harus maju, harus positif, harus harus semangat, harus punya goal dan segala macam. Nggak bisa, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencari lingkungan mana yang suportif untuk kita, mungkin lingkungan B, lingkungan C, dan seterusnya, lalu kita pindah ke sana. Kita taruh diri kita di tempat di mana kita akan ditempa, dipaksa untuk naik level, dan itulah yang fokus saya lakukan. Jadi saya nggak pernah peduli misalnya saya ikutan seminar, ikutan workshop gitu ya, saya belajar dari seseorang, lalu saya ngejudge gitu, emang lu udah sekaya apa sih? Saya nggak pernah berpikir kayak gitu, karena buat apa? Saya kalau ikutan workshop, ikutan seminar, saya selalu usahakan saya ikutan yang berbayar, yang mahal. Jadi kalau misalnya kayak 200.000, 300.000, saya biasanya nggak tertarik. Tapi kalau misalnya ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta, saya tertarik. Kenapa? Teman kiri kanan saya adalah orang-orang yang mau spend jutaan. Itu lingkungan yang tepat untuk saya. Lingkungan yang tepat untuk saya. Saya ada di sana, ketika saya mendengarkan pembicaranya berbicara, saya nggak peduli si pembicara ini duitnya berapa. Karena orang-orang di sekitar saya, di kanan kiri saya adalah orang-orang yang mau spending jutaan, bahkan puluhan juta untuk skill leher ke atasnya. Bayangkan orang-orang seperti itu, di kepalanya isinya apa? Seberapa mahal otaknya kalau misalnya dia mau spend duit sebanyak itu untuk ikutan seminar atau ikutan workshop atau webinar. Buat saya itulah harta karunnya. Itulah sebenarnya yang sangat penting, karena saya percaya bahwa yang namanya masa depan itu dibentuk oleh lingkungan kita. Lingkungan kita membentuk mindset kita membentuk keputusan yang kita ambil, keputusan kita membentuk habit kita membentuk nasib kita. So, mau ngubah nasib, ubah lingkungan, sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu. Nah, makanya di komunitas Next Level Indonesia yang saya bangun saat ini, itu saya benar-benar memberikan akses kepada para member yang bayarnya murah saat ini ya, video ini dibikin, ini cuma Rp350.000 per bulan atau 4 juta per tahun. Itu saya kasih akses langsung ke orang-orang yang sukses, yang bisnisnya udah mencapai 1 miliar rupiah, atau saya langsung berikan akses untuk bisa ngobrol sama investor. Seperti itu. Jadi benar-benar ini adalah sebuah lingkungan yang memang kita rancang, yang kami rancang untuk bisa memberikan benefit, memberikan network langsung yang real kepada para membernya.
Seperti itu. Makanya nanti kalau teman-teman, kamu tertarik ingin tahu lebih lanjut, silakan lihat ada linknya di bawah di description video ini, nanti bisa diklik, dipelajari, lalu kemudian daftar juga bisa langsung di sana. Ada di bawah linknya, nanti bisa apa namanya, dibaca-baca. Silakan diklik aja linknya di bawah. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih, ini ada lingkungan, misalnya ada sebuah lingkungan yang bagus, ada komunitas pengusaha misalnya. Kalau di Indonesia yang saya ikut saat ini namanya adalah Junior Chamber Internasional misalnya, atau ada HIPMI misalnya untuk yang pengusaha muda Indonesia, atau kalau yang udah lebih senior ada Kadin misalnya. Dengan kita ikut di sana, kita tahu kualitas pertemanan kita seperti apa. Ketika kualitas pertemanan kita itu high level, nah meskipun sekarang kita adalah seorang yang nobody gitu ya, masih belum punya apa-apa, belum punya duit, belum punya bisnis yang besar, tapi kalau kita menempelkan diri kita dengan komunitas yang baik, maka kita akan kebawa juga. Mau nggak mau, suka nggak suka. Pasti kita akan kebawa juga seperti itu. Makanya sangat penting sekali kita mengubah lingkungan kita, tapi dengan cara kita bawa diri kita ke lingkungan yang suportif dengan apa yang menjadi goal kita. Kalau misalnya gini, sekarang lingkungan kita tidak suportif, lalu tidak apa namanya ya udah tidak memiliki goal jangka panjang yang besar, tapi kita merasa nyaman di sana. Ya udah, ya nggak apa-apa, silakan aja. Mungkin memang goalmu tidak cukup besar sehingga tidak membuatmu tertarik untuk mengubah lingkunganmu, ya nggak apa-apa juga. Ya sudah, nikmati saja, enjoy saja, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan memang hanya untuk orang-orang yang punya impian besar, ingin maju, dan mereka mau nggak mau, suka nggak suka, harus mengambil pilihan mengubah lingkungannya supaya mereka bisa maju juga. Oke, mungkin itu yang mau saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.